Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu Tim Asesor Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Serena Gea Niagara, SHMH, dengan NIDN 0402019301. Saya adalah dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang sejak tahun 2019. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Di Fakultas Hukum, saya mengajar beberapa mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian saya. Salah satunya adalah mata kuliah Hukum Dagang. Mata kuliah Hukum Dagang merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa, khususnya pada semester 5, yang memiliki bobot sebesar 3 SKS dengan jumlah pertemuan sebanyak 21 pertemuan dengan sistem pembelajaran blended learning, yaitu 14 pertemuan luring atau tatap muka dan 7 pertemuan daring atau online melalui website lms.mentari.unpam.ac.id. Adapun sistem penilaian dalam sistem perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pamulang yaitu 10% kehadiran, 20% nilai tugas, 30% nilai UTS, dan 40% nilai UAS. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan sistem DEA atau Delivery, Introduction, dan Assessment. Delivery adalah suatu strategi penyampaian pembelajaran. Orientasinya adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran berlangsung dalam meningkatkan relevansi pembelajaran, yaitu dengan menyampaikan pernyataan yang sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, introduction, yaitu pengenalan atau pendampingan. Assessment adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses pembelajaran. Tujuannya untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa-mahasiswi, contohnya adalah sistem penilaian. Selanjutnya, pada kesempatan hari ini, mata kuliah Hukum Dagang dalam rencana pembelajaran semester terdapat juga capaian pembelajaran lulusan, yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, yang keempat, mampu menguasai dengan baik atas hukum dan sistem hukum Indonesia. Yang kelima, mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan di bidang hukum. Dan yang keenam, mampu menelaah, menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah Hukum Dagang, yaitu mahasiswa mampu memahami tentang teori-teori hukum dagang yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang tersebar di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Mata kuliah ini mengkaji secara komprehensif tentang latar belakang hukum dagang, bentuk-bentuk perusahaan, persekutuan perdata, firma, CV, koperasi, yayasan, perusahaan, merger, konsolidasi dan akuisisi, perlindungan konsumen, badan usaha milik negara, urusan perusahaan, hukum investasi, pasar modal, jual beli perusahaan dan teknis pembayaran, alternatif dispute resolution, dan arbitrase. Rencana pembelajaran semester sangatlah penting karena menjadi dasar utama dan panduan strategis yang mengarahkan seluruh proses pembelajaran agar lebih terstruktur, terukur, dan bermakna.
Semoga setelah mempelajari hukum dagang, mahasiswa dapat memahami bahwa dunia bisnis tidak hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Hukum dagang mengatur bagaimana hubungan antara pelaku usaha, transaksi, serta tanggung jawab yang muncul dalam kegiatan perdagangan. Selanjutnya, materi perkuliahan tentang badan usaha seperti CV, PT, firma, dan koperasi, serta bagaimana masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, dan kewajiban hukumnya. Selanjutnya, materi perkuliahan tentang badan usaha seperti CV, PT, firma, dan koperasi, serta bagaimana masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, dan kewajiban hukumnya. Selain itu, pembahasan mengenai perjanjian dagang, surat berharga, kepailitan, hingga asuransi dapat membuka wawasan mahasiswa tentang kompleksitas dunia usaha dan pentingnya kejelasan peraturan. Demikian penjelasan saya dalam penjabaran dan implementasi RPS dalam mata kuliah Hukum Dagang. Sebagai tambahan, setelah penjelasan RPS ini, berikut saya sajikan cuplikan pembelajaran secara luring atau tatap muka bersama mahasiswa dengan pembahasan materi pertemuan 12 tentang perlindungan konsumen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi. Ya, masih semangat ya? Masih. Ya, semangat. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Hukum Dagang dengan bobot nilai SKS 3 SKS ya. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke pertemuan 12 ya, yaitu perlindungan konsumen. Namun sebelum itu seperti biasa saya akan membacakan doa dulu untuk rekan-rekan. Kita berdoa untuk kelancaran perkuliahan kita hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Ananda Pasapuluna Lubis, ada? Oke. Anguria Yunita? Ya. Cindy Evita Haryani, ya. Diki Haki Aufa, Fatika Hahan Handinawati, hadir. Jonathan Sanggam, ya, hadir. Kristianus David Subadi, wow, ya. Maria Nursiana Lalian, ya. Muhammad Haris, Muhammad Ridwan Al Rashid, nggak masuk ya. Ninda Alia Muslimah, Nurulita Zahra Purwidyaning Tias, Putri Hana Aisyah, Putra Hakim Maulana, Rahadi Rapsanjani Akbar, Raka Saputra, Regita Priscilia Sinaga, Sylvia Sari, Sony Wicaksono, terakhir Yulpi Aulia. Ya, ada yang belum diabsen? Nggak ada. Sudah semua ya? Ya. Baik, rekan-rekan, kita kembali lagi akan membahas ke materi kita tentang perlindungan konsumen. Namun, saya ingin flashback terlebih dahulu nih, ya, di materi kita pertemuan 11 tentang likuidasi dan konsolidasi, ya. Nah, rekan-rekan siapa yang masih ingat pengertian dari likuidasi dan konsolidasi? Saya, Bu. Ya, silakan, Tony. Secara sederhana, likuidasi adalah pembubaran perusahaan ya. untuk dijual aset-asetnya demi membayar hutang-hutangnya, Bu. Okay. Kalau konsolidasi adalah penggabungan perusahaan 2 atau lebih dan dilebur untuk memunculkan satu perusahaan yang baru. Oke, betul sekali. Ya, kita beri aplaus dulu untuk Sony karena ya, bagus sekali ya. Alhamdulillah masih mengingat materi kita sebelumnya karena akan berkaitan ya dengan materi kita hari ini ya. Langsung saja kita masuk ke materi kita pertemuan 12 tentang perlindungan konsumen ya. Di sini kita akan membahas tentang dasar hukum, hak dan kewajiban dan juga penegakan hukum secara konsumennya seperti apa ya. Sebelum itu kita bahas dulu pengertian dari perlindungan konsumen. Ada yang masih ingat, ada yang sudah tahu tentang perlindungan konsumen? Ya, silakan Cindy.
Jadi sebelumnya terima kasih kepada Ibu selaku dosen pengatur mata kuliah yang telah memberikan kesempatan. Jadi pengertian perlindungan konsumen itu adalah upaya daripada undang-undang ini untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, Bu. Jadi dalam hal ini mengatur tentang hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Jadi undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Oke, betul, lengkap. Setelah kita beri pas dulu untuk ini ya. Bagus sekali ya. Nah, kita akan masuk dulu sebelum ke materi, kita akan membahas dulu pertama-tama apa sih tujuan pembelajaran dari rekan-rekan mempelajari materi hari ini ya. Yang pertama adalah mahasiswa rekan-rekan diharapkan untuk memahami, mengerti terkait dengan pengertian perlindungan konsumen ya. Selanjutnya nanti kita akan belajar juga tentang asas perlindungan konsumen. Selanjutnya ada tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, dan penegakan hukum konsumen. Ya, kita masuk ke materi pertama dulu ya, tentang perlindungan konsumen ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pengertian perlindungan konsumen? Ada beberapa pendapat nih ya para ahli ya. Yang pertama adalah AZ Nasution. Beliau berpendapat bahwa bagian hukum yang memuat asas-asas bersifat mengatur hubungan dan melindungi kepentingan konsumen ya. Selanjutnya ada lagi pendapat dari Husni Syawali. Beliau berpendapat konsumen membutuhkan perlindungan hukum secara universal ya. Kenapa? Karena posisi konsumen itu adalah lemah ya, lemah. Selanjutnya, Munir Fuadi mengatakan konsumen adalah pengguna akhir atau end user dari suatu produk. Nah, ada juga nih pengertian tadi sempat disebutkan ya oleh rekan kita, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ya tentang perlindungan konsumen yang mengatakan bahwa segala upaya menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke asas perlindungan konsumen. Ada berapa yang di sini? Asasnya? Ada 5. Apa saja? Yang pertama? Asas manfaat, kepastian hukum, keseimbangan, keadilan, dan keamanan. Ya, betul ya, ada 5. Yang pertama asas manfaat. Memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha. Ya, maksudnya bagaimana sih asas manfaat? Kan? Kira-kira bagaimana? Supaya perlindungan konsumennya bisa melindungi dari konsumen dan pelaku usaha ya gitu. Selanjutnya ada asas kepastian hukum. Pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan ya. Yang ketiga ada asas keseimbangan ya. Maksudnya sini adalah harus ada sama rata, seimbang ya antara kepentingan konsumen, terus juga kepentingan pelaku usaha dan juga pemerintah di sini. Yang nggak boleh misalkan rekan-rekan nih sebagai pelaku usaha ya maunya jualnya untungnya besar tapi barangnya jelek, jangan, nggak boleh. Itu kan berarti sudah melanggar dari perlindungan konsumen ya. Sama juga seperti kita jadi konsumen ya, rekan-rekan nih belanja online, terus nanti belanja online ternyata barangnya sebenarnya nggak ada cacat, tapi rekan-rekan mau pengembalian barang, dikembalikan ternyata barangnya dikembalikan barang yang berbeda ya, berarti penipuan ya, maksudnya itu juga tidak boleh ya, itu maksudnya ya. Selanjutnya tadi apa yang sudah asas keadilan ya, partisipasi seluruh rakyat dalam memperoleh hak dan kewajiban secara adil ya. Terakhir ada asas keamanan, jaminan keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang dan jasa ya. Kita lanjut ya. Ya, selanjutnya nih ada beberapa nih tujuan perlindungan konsumen. Meningkatkan kesadaran ya, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri ya. Yang kedua adalah untuk menghindari konsumen dari pemakaian negatif ya, akses negatif dari pemakaian barang dan jasa. Selanjutnya meningkatkan pemberdayaan ya, konsumen itu harus bisa memilih, menentukan ya, dan gimana cara dia supaya bisa menuntut hak-haknya ya. Selanjutnya ada menciptakan sistem perlindungan ya. Di sini yang dimaksud adalah mengandung kepastian hukum dan ketentuan informasi. Selanjutnya ada menumbuhkan kesadaran pelaku usaha bersifat jujur dan bertanggung jawab ya.
Terakhir ada meningkatkan kualitas ya. Ini penting banget ya. Barang dan jasa yang kita beli atau apapun itu ya, itu harus menjamin kesehatan dan keselamatan dari konsumen ya. Kenapa? Kalau nggak aman kan bahaya ya. Berarti kita sudah sudah melanggar dari peraturan perundang-undangan gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha ya. Ini sebenarnya ada 4 poin penting ya. Kita akan bahas hak konsumen, kewajiban konsumen, dan juga hak dan kewajiban pelaku usaha ya. Ini semua diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ya. Kita bahas dulu hak konsumen ya. Kenyamanan dan keamanan ya. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa ya. Selanjutnya apalagi? Memilih dan mendapatkan. Maksudnya bagaimana nih? Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar ya. Maksudnya begini ya. Kita mau beli baju nih, harganya 100.000. Berarti memang harganya 100.000. Nggak boleh ternyata kita beli 100.000 di akhir jadi 120. Nah, itu masuk ke dalam pelanggaran dari perlindungan konsumen itu sendiri ya. Jadi harus ada nilai yang pasti ya. Apabila nilainya belum pasti, misalkan ada pajak dan lain-lain, itu harus dicantumkan ya. Selanjutnya ada informasi benar ya. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi produk ya, seperti tadi ya. Kita harus tahu barangnya seperti apa bentuknya, lalu harganya berapa, nanti didapat ke kita barangnya seperti apa gitu. Jadi harus jelas semua, informasinya harus benar, tidak boleh ada yang palsu atau bohong ya. Selanjutnya ada kompensasi ya. Hak untuk mendapatkan ganti rugi jika barang atau jasa tidak sesuai ya. Nah, ini juga ada pendapat dari Janus ya. Beliau berpendapat bahwa hak konsumen sebagai manusia, sebagai subjek hukum dan sebagai pihak dalam kontrak ya. Itu adalah hak konsumen. Ya, kita lanjut. Ya, masih semangat ya? Masih semangat. Bos, ya, kita masuk tadi sudah bahas tentang hak konsumen, kita bahas tentang kewajiban konsumen ya. Yang pertama, membaca petunjuk ya. Maksudnya apa nih membaca petunjuk ya? Biasanya kalau kita lihat di produk ya, misalnya kita beli handphone ya, ada ya tutorial cara menyalakannya, terus nanti kita pilih bahasa dan lain-lain sampai ke kondisi handphonenya sudah menyala. Ya, itu adalah petunjuk ya. Jadi petunjuk informasi yang ada dalam produk harus kita baca ya. Gitu. Selanjutnya harus ada itikat baik ya. Apa ini itikat baik? Ya, ada yang tahu itikat baik? Dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Contoh ya. Gimana tuh? Ya. Saya mau melakukan pembelian nih sama Cindy ya. Saya mau beli barang sama Cindy. Sudah janjian mau COD, tiba-tiba saya nggak datang ya. Itu saya beri itikat baik nggak? Tidak ya. Berarti saya sudah melanggar ya, nggak boleh begitu ya. Karena sudah ada kesepakatan, kita harus melaksanakannya. Ya, itulah salah satu dari itikat baik ya. Selanjutnya membayar ya, maksudnya adalah kita harus membayar sesuai dengan yang disepakati yang tadi ya kita sempat bahas ya. Selanjutnya adalah mengikuti penyelesaian, maksudnya apabila ada permasalahan terkait dengan jual beli ya, kita misalkan nggak sesuai ya, kita harus ikuti upaya penyelesaiannya seperti apa ya. Contoh ya, kita kalau misalkan beli online berarti kita harus kembali ke platformnya ya. Contoh misalnya di Shopee ya, bagaimana cara pengembalian, nanti ada tutorialnya, kita ikuti penyelesaiannya ya, dan seterusnya ya. Kita langsung masuk lagi ke hak pelaku usaha ya. Ada 4 poin ya, menerima pembayaran ya, harus sesuai dengan kesepakatan ya, sama seperti tadi ya, dengan kondisi dan nilai tukar barang jasanya berapa ya. Selanjutnya perlindungan hukum ya, yang tadi ya sama ya, dari itikat konsumen yang tidak baik ya. Selanjutnya pembelaan diri ya, hak untuk melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian hukum. Terakhir ada rehabilitasi nama baik ya, ini apabila terbukti ada kerugian konsumen ya, bukan karena akibat barang atau jasa ya, berarti dari oknum berarti ya. Tuh, ya. Kita lanjut lagi. Terakhir ya, kewajiban pelaku usaha
Yang pertama, etikat baik ya, yang tadi. Selanjutnya harus memberikan informasi yang benar, jelas ya. Ya, jujur, betul. Selanjutnya melayani konsumen dengan benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Nah, ini biasanya suka terjadi ya di mall ya. Biasanya SPG itu melayani yang keren-keren ya, ya, yang cantik-cantik, yang ganteng gitu ya. Ya, yang rapi-rapi. Padahal sebenarnya terkadang pembeli itu orangnya biasa simple ya. Pakaiannya nggak keren, ya tiba-tiba dia langsung beli, bayar gitu ya. Nah, kita nggak boleh begitu sebenarnya ya. Gitu, ya, tidak boleh diskriminatif ya. Selanjutnya memberikan kesempatan mencoba ya. Maksudnya gini, kan biasanya ada tuh try on ya. Kita boleh coba, misalnya kalau parfum ada tulisan try on boleh berarti. Tapi nggak boleh kalau misalkan ada jualan parfum mahal tiba-tiba kita try on tapi nggak ada tulisannya ya. Nggak boleh kita mencoba seperti itu ya. Jadi harus kita sebagai pelaku usaha harusnya memberikan kesempatan konsumen untuk memilih dulu ya produk mana yang cocok gitu ya. Selagi ada tulisannya kita boleh mencoba ya sebagai konsumen ya. Terakhir adalah memberi kompensasi ya, memberikan ganti rugi jika produk tidak sesuai dengan yang dijanjikan ya. Nah, lanjut lagi. Ini penegakan hukumnya ya. Aspek penting ya dalam memberikan kepastian hukum bagi konsumen ini melibatkan beberapa lembaga, terutama lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah ya. Kita bahas dulu ya, lembaga perlindungan konsumen yang pertama BPKN ya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional ya. Ini adalah lembaga independen ya, rekan-rekan. Lembaga independen ini memberikan saran kepada pemerintah ya apabila terjadi misalkan tadi ya pelanggaran dalam perlindungan konsumen seperti apa, penyelesaian sengketa seperti apa gitu ya. Selanjutnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat ya. Ini adalah lembaga non pemerintahan yang terdaftar ya, sama juga dia memberikan wadah kepada masyarakat kita untuk melaporkan apabila ada tindak pelanggaran dari perlindungan konsumen tadi ya. Selanjutnya YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ya. Ini LSM bentuknya ya. LSM ini sudah berdiri dari lama ya, sejak Orde Baru. Dia juga sama memberikan wadah pada masyarakat kita untuk memberikan menerima aduan-aduan dari masyarakat terkait dengan perlindungan konsumen ya. Lanjut ya. Nah, ini satu-satu BPSK ya. Dibentuk dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Ya, tentang apa ini undang-undangnya? Ya, tentang perlindungan konsumen. Bagus ya. Selanjutnya kedudukannya dia adalah setara dengan pengadilan ya. Dalam hal ini apabila ada kasus ya yang sudah diselesaikan BPSK, ya dia tidak perlu lagi ke pengadilan pengadilan niaga ya. Karena dia bentuknya kedudukannya adalah sama ya. Selanjutnya dia hanya menangani kasus perdata ya, itu kunci dari BPSK ya. Metode penyelesaiannya ini ada konsiliasi, mediasi, arbitrase ya. Intinya adalah semua bentuk penyelesaian secara musyawarah ya, dan sifatnya final dan mengikat ya. Nah, sampai sini ada soal latihan ya, nanti bisa dikerjakan di rumah ya. Yang pertama, pengertian perlindungan konsumen ya, lalu nomor 2, silakan sebutkan 5 asas perlindungan konsumen ya. Yang ketiga, tujuan perlindungan konsumen dijelaskan seperti apa. Keempat, hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha. Dan nomor 5 ada penegakan hukum konsumen ya. Sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Cukup ya? Ya, cukup. Kalau gitu, tambahan dari saya untuk mengerjakan latihan tugas ini, silakan nanti rekan-rekan boleh cari referensi ya. Ini tambahan, kemarin kan sudah saya berikan materinya tentang hukum dagang juga ya buku. Nah, ini salah satu referensi lainnya tentang hukum dagang. Di dalamnya banyak membahas tentang perlindungan konsumen ya. Ini hukum dagang, penulisnya adalah Bapak Dr. Haji Zainal Asikin SHSU ya. Boleh nanti dicari ya rekan-rekan ya. Nanti dibeli di toko buku terdekat dari rumah rekan-rekan ya. Baik, saya cukup untuk pertemuan hari ini ya. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya rekan-rekan. Demikian video pembelajaran yang telah saya buat.
Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim asesor dan tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 serta pihak kampus yang telah membantu rekan sejawat serta para mahasiswa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.